kembali kami lanjutkan Pak Marurarar. Tadi sebelum jeda kita membahas mengenai putusan-putusan MK dengan Pak Refli. Nah, menurut Anda sendiri kita lihat evaluasi dalam waktu 1 tahun ini. Agustus 2013 ketika mungkin Oktober November ada kasus seperti itu, dan kemudian pada saat sekarang Agustus 2014, apakah kemudian MK sudah menunjukkan putusan-putusan MK yang bernas seperti itu dan berkualitas? Ya, saya kira kalau saya mengamati tentu saja kalau di dalam putusan-putusan MK dalam beberapa pengujian undang-undang, saya kira boleh kita katakan mereka mengalami kemajuan lah di dalam pertimbangan-pertimbangannya bisa kita perhatikan. Dan juga kalau melihat apa yang terjadi di dalam putusan Pilpres ini, seperti yang saya harapkan mereka juga memberikan suatu jalan yang menunjukkan independensi itu di dalam pertimbangannya bisa diberikan secara terbuka begitu, sehingga orang bisa kita ajak percaya bahwa putusan itu adalah rasional dan berdasarkan undang-undang. Tetapi tentu saja kalau saya mengatakan bahwa sudah boleh dikatakan cukup bagus sekali, saya kira memang masih banyak yang harus dilakukan pembenahan-pembenahan itu, terutama ketika saya memperhatikan beberapa putusan tentang pemilu legislatif, di mana menurut saya ada beberapa hal yang kurang jelas sehingga beberapa pemohon-pemohon itu tidak mengerti apa sebenarnya yang diputuskan oleh MK itu dan bagaimana tentang nasib dia begitu. Nah, ini merupakan suatu hal yang bisa sebenarnya diatasi jikalau ada kejelasan apakah itu di dalam pertimbangan itu dan di dalam kesimpulan ini yang jelas mengatakan tentang sesuatu itu. Barangkali ini memang masih membutuhkan waktu, tetapi ini merupakan suatu hal yang hakim harus melakukan dan tidak pernah berhenti belajar untuk memperbaiki teknik pembuatan putusan. Itu merupakan suatu hal yang di seluruh dunia dan secara universal merupakan problem yang dianggap perlu peningkatan secara terus-menerus. But in general, saya kira ya MK sudah menunjukkan kemampuannya untuk melakukan yang lebih baik. Oke, Pak Refli, Anda kemudian yang kerap berkritik bagaimana MK ini tidak lepas dari mafia hukum seperti itu. Ini bagaimana Anda menilai selama sekitar setahun? Kita akan mengkritik karena kita cinta MK ya. Jadi saya kira kembali saya mengatakan bahwa kalau kita menilai MK sekarang, ya lagi-lagi penilainya harus TSM ya. TSM itu teknik ya. S itu adalah substansi, M itu adalah mafia. Nah, kan kira-kira TSM lagi ya. Kenapa saya bilang itu persoalan kalau kita bicara tentang perbaikan ke depan ya. Dari sisi teknik kan Pak Maru tadi katakan misalnya memang ada beberapa barangkali yang harus mungkin diimprove juga ya. Saya kira bagaimana kemudian seperti kemarin misalnya saya kebetulan kan diminta nulis sebuah harian. Saya tertolong juga dengan model putusan yang demikian ketika kemudian putusan itu sampai jam 9 malam, sementara deadline saya harus menulis jam 7 kurang, sudah ketahuan hasilnya ya. Jadi 2 jam terakhir itu kan sesungguhnya orang cuma menunggu salam-salaman saja sesungguhnya. Tetapi itu soal teknik, saya kira soal yang orang bisa berdebat, bisa diperbaiki dan lain sebagainya, tidak terlalu harus kita pikirkan. Nah, dari sisi substansi saya kira memang ada beberapa substansi yang kemudian terjadi kritik ya, tetapi kan memang putusan itu tidak bisa pasti memuaskan semua pihak. Misalnya ketika mengkritik mengenai judicial review terhadap Perpu MK, kemudian judicial review terhadap presidential threshold ya kan, kemudian pemilu serentak dan lain sebagainya. Saya kira itu kan pro dan kontranya juga banyak. Nah, tetapi kalau cuma sekedar masalah teknik dan substansi, saya kira tidak apa-apa. Karena wajar saja ya bahwa terjadi perdebatan pro dan kontra. Nah, yang tidak boleh di mafia. Karena itu kemudian saya kira ya dengan tertangkapnya Pak Akil dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan bahwa MK betul-betul melakukan recovery yang sempurna sehingga kemudian hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi baik sekarang maupun di masa depan. Jadi sekali lagi tetap TSM ya. Oke, Bapak, kita akan kembali Pak Hamdan Zulfa yang telah terhubung kembali di ujung telepon. Pak Hamdan. Halo Pak Hamdan. Ya, halo. Iya. Pak Hamdan, untuk memutuskan sengketa pemilu yang sedemikian besar di mana kemudian memang nasib rakyat Indonesia berada di tangan MK seperti itu, apakah kemudian Anda menerima intimidasi ataupun tantangan-tantangan khusus Pak Hamdan? Ya, kalau SMS memberikan peringatan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya itu banyak sekali. Ya, dengan disertai awas ya
Ya, itu hal yang biasa bagi saya. Jadi tidak ada hal yang sangat luar biasa. Dan itu banyak sekali. Ya, Pak Hamdan, ini apresiasi memang datang dari banyak pihak. Kita lihat dari KPK saja mengatakan, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengatakan, saya apresiasi MK kini menjadi lembaga yang dahsyat. Kemudian Wakil Presiden terpilih JK juga mengapresiasi MK menuju profesionalisme, spirit, dan independensinya. Padahal banyak hakim yang berasal dari parpol pendukung Prabowo Hatta, seperti itu. Pak Hamdan, tanggapannya? Ya, kami sangat menghargai apresiasi itu, dan itu menjadi cambuk bagi Mahkamah Konstitusi untuk terus lebih baik, karena penyelesaian perkara perselisihan pemilu presiden hanyalah salah satu bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi. Masih banyak sekali hal yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ke depan untuk tetap memberikan putusan yang sebaik-baiknya bagi bangsa dan negara. Ya. Ini untuk persidangan MK sendiri yang bisa diakses oleh publik seperti itu. Apakah memang kemudian upaya MK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan mengedepankan transparansi juga menjadi alasannya seperti itu, Pak Hamdan? Memang transparansi persidangan MK sejak dulu sebenarnya, ini bukan hal yang baru. Masyarakat saja yang memang kami sosialisasikan secara terus-menerus bahwa segala persidangan di MK itu setiap saat bisa diakses, ya. Baik melalui video streaming, sejak dulu sebenarnya, bukan sekarang saja. Tapi karena Pilpres ini suatu kasus yang menarik perhatian publik yang sangat luar biasa, banyak publik yang baru tahu bahwa ternyata MK itu begitu sangat transparan. Sebenarnya sejak dulu juga begitu. Tapi karena sekarang lebih masif, maka masyarakat semakin tahu sebenarnya transparansi MK itu sangat luar biasa, termasuk kerjasama dengan 42 perguruan tinggi di seluruh Indonesia memasang video conference yang bisa ditonton oleh mahasiswa dan masyarakat di setiap tempat MK menempatkan video conference itu, termasuk pemeriksaan saksi, ahli, dan lain sebagainya melalui video conference. Ini hal yang luar biasa. Kemudian sebenarnya yang baru, yang lumayan baru adalah kami menerapkan e-recording, ya. Yaitu setiap siapapun yang berbicara dalam sidang MK yang mempergunakan pengeras suara itu akan langsung direkam dan ditransfer dalam bentuk cetak, begitu. Yang akurasinya sampai pada 90%. Inilah yang membuat MK cepat sekali menyelesaikan risalah-risalah rapat, sehingga ini sangat membantu Mahkamah Konstitusi dalam mempercepat kerjanya, ya, sehingga membuat putusan yang sekian banyak, luar biasa, dalam waktu singkat. Kemarin putusan itu hampir 4.000 halaman. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu bisa diselesaikan, karena di samping teknologi itu juga sangat dibantu oleh kinerja para karyawan, panitera yang sangat luar biasa. Mereka anytime, 24 jam mereka bekerja. Ya, baik. Pak Hamdan, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti dulu jeda berikut.